Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 3 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ikut bukan ikut-ikutan. Ikut bukan ikut-ikutan. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan memanggil kami untuk mengikut Yesus dengan paket lengkap. Bukan paket yang dipilah-pilah dan bukan paket yang dipilih-pilih. Berkati kami semua untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ikut bukan ikut-ikutan. Kalau ikut, mengikut Yesus dengan paket lengkap. Kalau ikut-ikutan, mengikut Yesus dengan pilah-pilah dan pilih-pilih. Memilah-memilah dan memilih-memilih. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih enak? Mengikut Yesus dengan paket lengkap atau mengikut Yesus dengan paket memilah-milah dan memilih-milih. Maka siogianya tatkala kita berbicara tentang kesenangan, kelancaran, keindahan, hal-hal yang baik menurut pandangan kita, maka kita akan mengambil paket mengikut Yesus dengan paket memilah-milah dan memilih-milih. Berkat, kebaikan, kesehatan, kelancaran, kemajuan, itulah yang kami pilih. Itulah yang kami ambil. Namun paket lengkap dari Yesus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi artinya dalam mengikut Yesus, ada menyangkal diri dan dikatakan di sini memikul salib. Dan yang ketiga, ia harus sanggup dan siap untuk kehilangan nyawanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, betapa sulitnya mengikuti Yesus dengan paket lengkap. Karena kita harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan siap kehilangan nyawa sewaktu mengikut Yesus. Mana yang kita akan pilih kalau kita berhenti renungan sahabat seperjalanan pada titik ini? Mari kita berpikir sahabat seperjalanan, ternyata mengikut Yesus itu bukan perkara yang mudah. Kalau kita mencari hal-hal yang mudah, mendengarkan khotbah tentang berkat, tentang kemudahan, didoakan lalu terjawab, terlaksana, sakit penyakit yang kita alami, yang diakibatkan oleh kesalahan kita sekian puluh tahun, karena pola hidup yang keliru, pola makan yang keliru, maka kita meminta kepada Yesus setelah berdoa, lalu kemudian membuka mata. Kita sehat, kita lancar, kita kaya, kita berhasil. Masalah diangkat semuanya. Oh, betapa indah sahabat seperjalanan. Kalau kita bisa menentukan mengikut Yesus dengan paket pilah-pilah dan pilih-pilih. Namun ternyata tidak demikian. Kalau kita mengikut Yesus dengan pilah-pilah dan pilih-pilih, maka itu namanya ikut-ikutan. Sehingga tidak heran sahabat seperjalanan. Kalau ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus sama dengan orang yang 5.000 laki-laki tidak termasuk wanita dan anak-anak yang karena ada 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu mereka bubar. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengikut Yesus? Karena mereka adalah kelompok yang mengikut Yesus, mengambil paket, pilah-pilah dan pilih-pilih. Tidak mengambil paket lengkap dalam mengikut Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri, memikul salib, dan siap untuk kehilangan nyawa? Apa yang dimaksud dengan ketiga hal ini? Artinya bahwa di dalam hidup kita, kita tidak hanya menikmati berkat. Kita sedang ada berjalan bersama dengan Yesus untuk menjalani kehidupan di dalam sebuah visi dan misi Allah yang besar. Bahwa kita menjadi anak-anaknya. Rancangan dan rencana Allah atas dunia ini
Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa itu dikembalikan kepada hakikat dasar, yaitu keselamatan yang hilang itu didapat kembali oleh manusia. Kehidupan yang diikat oleh dosa dilepaskan dari belenggu dosa, dan orang-orang di sekitar kita kemudian terbelenggu di dalam kebenaran firman Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan kita dipanggil untuk berbagian. Sehingga sahabat seperjalanan, langkah yang paling awal dan dasar, kita sendiri yang perlu berjuang untuk tidak hidup di dalam dosa. Dosa yang pertama adalah kita mengikut Yesus ikut-ikutan, yaitu mengikut Yesus pilah-pilah dan pilih-pilih. Kalau kita sudah selesai dengan urusan ini, kita tidak memilah-milah, kita tidak memilih-milih, maka selesai urusan kita. Berarti kita sudah siap untuk mengikut Yesus dalam paket lengkap, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan siap kehilangan nyawa. Lalu kita berkata, betapa susahnya mengikut Yesus. Mengapa paket lengkap dari Yesus semuanya yang susah-susah, semuanya yang membuat kita menderita? Apakah demikian? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan sederhana. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Allah, menderita atau membahagiakan? Sahabat seperjalanan silakan menjawab. Kalau kita katakan itu menderita, maka kita menjadi masuk orang percaya yang ikut-ikutan, mengambil paket yang pilah-pilah dan pilih-pilih. Namun sewaktu kita mengikut Yesus dan hidup di dalam kebenaran, maka itu membahagiakan. Karena kita hidup dalam kebenaran, kita hidup bersama-sama mengikuti dan menjalankan proyek dan visi dan misi Allah. Itu hidup dalam kebenaran, untuk tidak hidup dalam dosa, untuk hidup menjadi berkat, untuk menjadi pribadi yang bisa menjadi duta Kristus. Surat Kristus terbuka, menjadi terang dan garam buat dunia ini. Kehidupan kita benar, kehidupan kita memberkati, kita tidak merugikan orang lain. Hidup kita dalam keteladanan, membina rumah tangga dengan baik, bekerja dengan jujur, menjalankan dan memegang kepercayaan yang diberikan, tidak bocor, tidak kemudian disebarkan kemana-mana. Sahabat seperjalanan, itulah contoh-contoh daripada bentuk hidup yang namanya menyangkal diri, memikul salib, dan siap kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa sesungguhnya kita mempertahankan nyawa, toh pada akhirnya meninggal. Berapa banyak orang yang tidak siap untuk meninggal dan kehilangan nyawa. Toh pada akhirnya kehilangan nyawa, kematian, itu akan berlari lebih kencang menjemput kita. Sekencang-kencangnya kita berlari, kita akan ditangkap oleh kematian. Kalau kematian itu kemudian sudah menjemput kita, lalu kita tidak hidup dalam kebenaran, bukankah itu sebuah penderitaan? Namun tatkala kita sudah hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam paket lengkap mengikut Yesus. Kita siap menyangkal diri, kita siap memikul salib, dan kita siap kehilangan nyawa. Tuhan akan berikan sebuah kehidupan yang luar biasa dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Di surga nanti, juga di dalam dunia ini. Kita akan kemudian menerima buah-buah daripada kehidupan dalam kebenaran. Kita menjadi orang yang dipercaya, orang yang diandalkan, orang yang hidupnya lurus, jujur, tulus, lempeng. Tidak berpaling kiri dan kanan, tidak belok kiri dan kanan. Kita tetap menghadap Allah dan hidup di dalam kesungguhan. Berkat-berkat lain yang dianggap pilah-pilah dan pilih-pilih, semua yang bentuk kesenangan, kebahagiaan, kesukacitaan, berkat kesehatan, berkat jasmani, dan berkat-berkat yang lain. Itu Tuhan pun berikan kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang ikut Yesus, mengikut Yesus dengan paket lengkap, atau ikut Yesus dengan mengikut Yesus, yaitu paket pilah-pilah, pilih-pilih, yang disebut dengan ikut-ikutan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, buat yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, buat yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Jadikan kami menjadi pribadi yang ikut Yesus dan bukan ikut-ikutan. Mengikut Yesus dengan paket lengkap, bukan paket pilah-pilah dan pilih-pilih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.